ada istilahnya justice delay is justice denied. Saya belum banyak jadi ahli tapi baru ratusan kali. Itu sombong. Misalnya ada orang tuh jual 1 juta ton. Halo semua, Halo semuanya, perkenalkan saya dari BMF Untar dan di kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan RUU KUHP. Nah, saya tidak sendirian, di sini saya didampingi sama teman saya Kristi dari perwakilan Adigama. Saya Indri dari perwakilan Mental of Speech. Saya Olivia dari perwakilan Thailand. Saya Kenliv Kesta, perwakilan dari KPS. dan kami juga mengundang narasumber ahli hukum pidana dari FH Untar. Sini ada Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Oh, sorry. Di KUHP baru ini kan kita tuh udah sah ya Pak ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tuh. Nah, terkait KUHP baru juga kan, khususnya kita butuh KUHP ini sebagai guidance para penegak hukum yang Pak. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih KUHP ini segera disahkan gitu, mengingat KUHP baru sudah sah. Oke, tentunya kalau ditanya urgensinya, penting ya sangat penting ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara KUHP itu sebagai konteksnya adalah formal, maka formal itu kan bagaimana menegakkan materialnya. Maka nggak mungkin hanya ada hukum material tanpa hukum formilnya tadi kan. Sehingga kalau kita lihat undang-undang KUHP kita yang sekarang kan berlaku dari Undang-Undang 8 1981. Kalau di tahun 2025 dikurangi 81 mungkin udah berapa puluh tahun ya? Udah 20-30 tahun. Banyak hal yang mungkin sudah terjadi yang mungkin sudah nggak relevan lagi. Walaupun ya Undang-Undang 8 1981 itu konon katanya adalah masterpiece-nya bangsa Indonesia. Tapi tentunya dengan bergantinya tahun banyak hal yang mungkin sudah terjadi, yang banyak perubahan-perubahan paradigma hukum yang harus segera dibenahi. Maka tentunya upaya untuk merevisi KUHP ini adalah suatu jalan terbaik bagi penegakan hukum Indonesia di masa mendatang. Dan harapan kita yang dibicarakan nanti dalam rancangan KUHP adalah lebih banyak masalah kepentingan hukum korban misalnya. Tidak hanya bicara tentang kepentingan tersangka. Dan Undang-Undang 8 1981 itu porsi untuk kepentingan hukumnya korban itu sangat sedikit. Gitu. Paling hanya bicara apa? Ganti kerugian, rehabilitasi. Ini dalam konteks pelaku banyak sekali yang difokuskan di sana. Tentu harapan kita dengan rancangan KUHP yang baru nanti lebih banyak bicara tentang keadilan substantif, bagaimana kemudian posisi korban itu sangat diperhatikan dalam proses penegakan hukum, dan juga misalnya dalam hal proses penegakan hukum kepada tersangka itu lebih mengedepankan nilai-nilai humanis, mengedepankan dan menghormati hak asasi manusia. Nah, saya juga sempat baca beberapa literatur Pak tentang KUHP. Banyak pendapat ahli yang bilang kalau KUHP yang kita gunakan sekarang itu lebih condong ke crime control model dibanding proses control. Nah, menurut Bapak sendiri, KUHP yang baru itu nanti akan lebih condong ke mana Pak? Apakah tetap di crime control model atau justru sudah ditet ke reverse control? Teman-teman udah baca tuh rancangan KUHP yang terbaru? Sudah sempat Versi yang kapan? versi yang kan KUHP itu sulit ditemukan juga ya Pak rancangannya ya Pak ya. Jadi kita memang membaca yang ada di internet juga dari link ICJR dan yang lainnya. Itu masalah utamanya, kita nggak tahu sumber terakhirnya nanti yang akan dipakai, yang akan didorong ke DPR untuk disahkan yang mana. Tapi oke lah, kita tepikan itu. Tapi setidaknya teman-teman sudah pernah membaca kan. Nah, hal yang paling bekas di ingatan saya adalah di rancangan KUHP ke depan itu kan akan membuka juga peluang ketika orang itu diproses secara hukum, ditetapkan menjadi tersangka misalnya, atau dia diduga melakukan tindak pidana, maka tidak sekonyong-konyong orang itu kemudian bisa dilakukan proses hukum tanpa pendampingan misalnya oleh advokat. Dalam konteks itu saja menurut saya sudah langkah maju yang luar biasa kalau ini benar diterapkannya. Ini kan kita masih bicara dalam konteks rancangan dan kita pun nggak tahu draft mana yang tadi diajukan ke DPR misalnya. Tapi dalam konteks itu menurut saya itu adalah hal yang penting dalam misalnya prinsip Miranda Rules, Miranda Warnings,
Misalnya kita bicara tentang right to remain silent, dia tetap boleh berdiam diri, tidak mengucapkan satu patah kata pun misalnya, kalau sebelumnya dia didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk misalnya. Ini kan satu bentuk perlindungan hukum yang luar biasa. Yang di KUHP yang lalu belum ada pengaturan itu kan. Nah, maka ini salah satu yang patut kita apresiasi jika memang benar nanti diadopsi dalam KUHP yang baru. Saya rasa satu poin yang menarik juga adalah poin tersebut ya. Dan bagaimana mungkin ke depan desain untuk penyitaan, kemudian juga desain untuk penangkapan karena yang berkaitan dengan upaya paksa. Dan upaya paksa itu kalau kita bicara dalam hasanah hukum acara pidana tentunya kan berpotensi untuk adanya pelanggaran hak asasi manusia di sana. Maka concern terhadap isu rancangan KUHP ke depan adalah bagaimana kemudian yang tadi Anda katakan tidak lebih berpikir crime control model, tapi lebih berpikir bagaimana due process of law itu dijalankan, due to law-nya diperhatikan. Tidak hanya speed trial, tapi juga bagaimana kemudian bicara tentang profesionalisme, kehati-hatian dalam prinsip penegakan. Berbicara terkait upaya paksa itu, upaya paksa dapat dilakukan pada saat penyidikan ya Pak? Berarti. Nah, sempat ada isu bahwa penyelidikan ini awalnya ingin dihapus gitu Pak. Menurut pendapat Bapak sendiri gimana? Kalau misalnya penyelidikan itu dihapus dengan soal penyidikan. Ya, kalau kita kembali ke ketentuan KUHP yang lama, makna dari penyelidikan itu kan berarti sederhananya dia belum diketahui ada tidaknya suatu perbuatan pidana. Dia ingin memastikan dan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Tapi kalau sudah masuk ke tahap penyidikan, maka clean and clear sudah ada perbuatan pidana. Nah, dalam konsep kita membaca tadi, maka sebenarnya ini bisa jadi perdebatan ya, setuju atau tidak setuju dengan adanya penyelidikan tetap dipertahankan. Saya pribadi ingin mengatakan bahwa penyelidikan masih dibutuhkan. Karena dalam kerangka itu, ketika Anda berpraktek nanti, entah sebagai diminta sebagai ahli atau sebagai jaksa, sebagai polisi, penyidik, sebagai hakim, maupun sebagai advokat, maka penyelidikan itu memberikan ruang untuk orang itu tidak kemudian terburu-buru ditetapkan menjadi tersangka ataupun dilakukan upaya paksa tadi, berupa penangkapan dan penahanan. Tapi dia masih diberikan rentang waktu untuk dilihat, diuji dulu apakah ini layak untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana atau tidak. Karena ini akan berkaitan dengan kesalahan, berkaitan nanti dengan pertanggungjawaban pidana di ujungnya. Maka menurut hemat saya, maka penyelidikan itu tetap harus dipertahankan. Ya, dalam konteks tadi, sehingga ada batas suci antara mana penyelidikan dan penyidikan. Saya lebih tertarik sih dengan yang tadi Wawan bilang bahwa ini memberi kesempatan kepada tersangka dalam mendapatkan pendampingan seperti itu. Ya kita perlu untuk mengapresiasi sih KUHP ini, karena saya lihat ada sangat maju sekali ya, tersangka diberikan kesempatan untuk adanya pendampingan, karena kan selama ini sudah di dalam pola pikir masyarakat, jika seseorang sudah menjadi tersangka itu seakan-akan dia sudah bersalah ya, sedangkan itu baru jadi tersangka, bukan sudah didakwakan atau hal yang lain sebagainya gitu. Nah, tapi di sini ada hal yang mungkin yang menurut rumus KUHP ini, yaitu baik adanya ya, dengan adanya rekaman kamera pengawas gitu di dalam pasal 31 ayat 3 ya, pasal 31 ayat 3, yang dimana rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dilakukan hanya untuk kepentingan penyidikan dan dalam penguasaan penyidik gitu. Dalam penguasaan penyidik, saya mengutip dalam penguasaan penyidik di sini, berarti di situ memang diberikan kesempatan kepada advokat untuk mendampingi tersangka di dalam proses penyidikan dan lain-lain, tetapi di dalam penguasaan akan rekaman atau CCTV ketika penyidik itu masih di dalam pengawasan daripada penyidik atau kepolisian di sini. Pertanyaan saya, apakah itu akan nantinya ya ditakutkan akan
terjadi satu mungkin manipulasi data dan lain-lain terkait dengan itu, karena kan pra pengadilan itu kan harus adanya ya suatu kesalahan dalam proses penyidikan baru ada pra pengadilan, dan untuk membuktikannya salah satunya membutuhkan CCTV ini kan. Menurut Bapak bagaimana? Ini kalau saya boleh terabang dengan Mbak ya, sering jadi aktivis. Ini memang, tapi memang mahasiswa menurut saya harus begitu ya. Anda jangan kuliah pulang, tapi harus memperhatikan isu hukum yang ada dan berangkat dari kekhawatirannya agar penegakan hukumnya jangan sampai dia tidak menjalankan prinsip fair trial misalnya. Nah, yang Anda khawatirkan tadi itu sah-sah saja ya, karena yang kita khawatirkan adalah ketika seorang punya kewenangan, siapapun dia, termasuk di dalamnya adalah aparat penegak hukum, maka dia akan cenderung apa sih? Abuse of power. Dan kalau dalam kejahatan tindak pidana korupsi, law Acton katakan power stands to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Nah, bicara dia tentang bagaimana power itu luar biasa begitu, apalagi kalau diberikan hanya kepada one hand saja, pada satu tangan saja. Nah, dalam konteks tadi kita apresiasi betul bahwa kalau memang itu terjadi, berarti kan ya satu sisi kita melihat bahwa penegakan hukum kita ini sudah harus menjalankan prinsip akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nggak boleh menggunakan sarana shortcut dengan cara intinya bagaimana mendapatkan pengakuan tersangka dengan cara apapun. Karena dengan adanya kamera pengawas tadi, itu kan tentu akan menjadi berpengaruh lah terhadap sikap dan perilaku dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Bukan berarti kalau nggak ada kamera pengawas boleh ngelakuin apa saja, bukan itu. Tapi setidak-tidaknya mulai saat ini kita sudah ada kontrol dengan adanya kamera tadi, CCTV tadi. Nah, persoalannya kadang di Indonesia ini kalau ada masalah berat, kamera CCTV yang capture masalah itu bisa hilang. Ini kan masalah juga kan. Tapi kita tidak memprovokasi, itu faktanya terjadi. Saya kadang kalau diminta bicara di forum-forum nasional, baik di televisi juga saya sampaikan demikian. Jadi adalah persoalan yang lama. Jadi jangan sampai harapan kita ini hanya jadi pemanis saja dalam kata-kata di rancangan KUHP yang nantinya akan diterbitkan. Tapi yang kita tuntut adalah pelaksanaannya harus benar-benar bisa dipastikan berjalan sesuai dengan kehendak dari pembentuk undang-undang itu. Jangan sampai pembentuk undang-undang bagus ingin kemudian mereduksi, meminimalisir adanya abuse of power tadi. Tapi pada hakikatnya di faktanya tak terjadi demikian. Maka ya tentunya itu kan hanya tools saja ya, kamera CCTV tools. Tapi bagaimana kemudian mengubah paradigma berpikir hukum kita bahwa yang kita kejar tadi bukan hanya keterangan tersangka, pengakuannya saja, karena pengakuan pun harus dibuktikan kembali. Kan ingat bicara tentang hukum pidana adalah bagaimana menemukan kebenaran material, kebenaran yang sejatinya, yang sesungguhnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua tentunya. Tapi sekali lagi kita apresiasi, cuman itu juga pasti butuh pendanaan ya. Apakah itu juga mampu di era efisiensi Pak Prabowo, sekarang mudah-mudahan Pak Prabowo juga memperhatikan hal demikian ya, untuk bisa mendorong juga melihat bahwa ini dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana kita. Mungkin di negara maju hal ini sudah menjadi concern ya. Kita mungkin agak terlambat, tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi hal itu kita senang mendengar poin tadi ya, kalaupun nanti memang benar itu akan terjadi, tapi sekali lagi jangan berharap hanya kepada tools ya tadi, karena sekarang di era teknologi yang sudah berkembang pesat, apapun bisa dimanipulasi kan tadi kan, data-data tadi, maka harus tetap dikawal dengan pendampingan advokat misalnya, karena ini adalah tugas dari advokat untuk mendampingi dari klien. Jadi proses persidangan awal bahkan mungkin jauh sebelumnya di tahap penyidikan, apakah ketika misalnya diminta keterangan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu sudah masuk awal untuk bisa mengkoreksi hal-hal yang dilakukan oleh penyidik. Karena penyidik kan juga manusia,
dia bisa saja salah. Maka ada langkah-langkah korektif. Bahkan dalam hukum acara pidana di KUHP kita yang masih kita gunakan sekarang ini kan ada mekanisme pra-peradilan. Ya, bagaimana itu sebagai kontrol horizontal terhadap kinerja aparat penegak hukum. Jadi mungkin ada yang salah, ya harus dikoreksi. Dan kita tidak boleh ragu untuk mengkoreksi itu. Anda sebagai anak Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara punya kemampuan hukum saja nggak cukup, tapi harus punya keberanian. Karena belum tentu kalau Anda punya kemampuan hukum, Anda berani menyampaikan sesuatu yang sifatnya menyuarakan keadilan. Maka itu harus kita suarakan. Cara saya itu. Boleh. Kalau menurut sendiri, karena ini masih secara umum ya, ya memang harus secara umum. Tapi kalau kayak kita bilang semuanya proses of law dan lain-lain, tapi kalau di sini hanya dicantumkan lalu dibiarkan begitu saja, kan kita juga takut ya ada tiap pembahasan atau sih rekaman CCTV dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut Bapak, kalau misalnya nanti ini bakal diadakan peraturan lanjutan dari pasal ini, harus diaturnya itu di mana? Apakah di kepolisian atau di peraturan setiap peraturan pemerintah, ataukah ya diberi? Dan juga salah satunya itu, yang keduanya di sini kan penguasannya hanya kepada penyidik, karena ini RUU. Dan mungkin saja pembicaraan kita ini bisa didengar gitu. Jika nantinya bisa diubah, itu menurut Bapak baik gak diberikan kesempatan kepada advokat juga untuk mendapatkan penguasaan CCTV ini? Ya, dalam kerangka mempelajari prinsip katakanlah hak asasi manusia yang modern, pastinya equality before the law atau berasas persamaan di muka hukum kan harus dilaksanakan. Maka dalam proses penegakan hukum sebenarnya nggak ada yang tinggi, semua sama, semua itu punya pengaruh terhadap dan berdampak terhadap satu proses penegakan hukum yang berjalan. Kalau boleh mendorong, tentunya kita berharap ya itu punya hak akses yang sama. Ya, misalnya minimal ketika itu diduga ada satu perbuatan pidana di dalamnya dan kamera CCTV itu akan digunakan sebagai barang bukti dalam suatu tindak pidana, maka tentunya akses untuk mengetahui hal itu ditempatkan di mana dan kemudian terkait dengan bukti tadi itu adakah katakanlah apa ya, upaya untuk menjamin bukan kerahasiaan tapi lebih kepada keaslian ya. Sehingga ini yang kita khawatirkan kan kalau tidak ada aturan main yang dibuat, misalnya tetap barang bukti ditempatkan di mana dan siapa yang menjaganya. Ini kan potensi untuk penyalahgunaan dan kemudian perusakan misalnya alat bukti itu atau barang bukti itu kan bisa terjadi di sana. Di Undang-Undang Tipikor kan sudah mengenal misalnya tentang merintangi penyidikan, obstruction of justice. Nah mungkin pasal itu bisa nanti juga digunakan dalam memperkuat ya tadi bahan-bahan bahwa katakanlah kamera CCTV yang digunakan dalam ruang pengawas di ruang pengawas untuk penyidik melakukan proses kegiatan penegakan hukum itu dapat digunakan dalam konteks dia kalau terjadi perubahan yang signifikan ini kan bisa berbahaya. Misal ada 5 menit kemudian terjadi di 2 menit setengah kemudian diedit dia sehingga yang berikutnya tidak dapat ditampilkan, padahal itu adalah inti dari pembuktian di mana terjadinya tindak pidana itu sedang dilakukan. Maka tentunya ini akan hilang manfaatnya. Jadi kalau kita bicara dari sisi kemanfaatan hukum menghadirkan barang bukti tadi gak ketemu dia, maka perlu kejujuran juga dalam perspektif ini ya, bahwa saya katakan tadi semangat aja nggak cukup untuk kemudian kita mengatakan kita ini menciptakan KUHP yang menciptakan justice for all, keadilan bagi semua. Nah ini kan semangatnya ada, katakanlah toolsnya sudah disiapkan, tapi konsistensi untuk menjalankan tindakan tadi
apakah benar-benar memperhatikan nilai-nilai keadilan, itu juga harus dilakukan gitu ya. Saya percaya bahwa alat itu sekali lagi bukan penentu segalanya, ya, tapi pelaksananya itu adalah yang penting. Maka bagaimana kemudian mensinkronize antara tools tadi dengan aparat penegak hukumnya itu menjadi satu hal yang tambahan yang perlu diperhatikan secara fakultatif oleh pemangku kebijakan di internal. Apakah itu sekarang yang kita bicarakan misalnya di kepolisian, tapi kan nanti mungkin saja di kejaksaan juga melakukan tugas-tugas penyidikan, apakah di KPK misalnya. Jadi kita melihat narasi ini sebagai guidance, sebagai pedoman semua untuk melakukan proses penegakan hukum yang bermartabat menurut saya. Oke. Dia sudah menjawab? Udah, nggak ada pertanyaan jelas. Ini bisa nambah guys. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman KPS atau Thailand ada yang mau kasih pertanyaan? Karena banyak hal yang memang patut didiskusikan, apalagi ini kan kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Iya. Jadi apa kekhawatiran teman-teman terlepas dari itu ada diatur dalam KUHP atau tidak, atau malah ingin mendorong harusnya ini ada ya bayangan kita ya silakan aja kita diskusi. Mungkin saya mau nanya Pak, di pasal 33 KUHP itu tadi seperti Bapak bilang tersangka itu mempunyai hak untuk mendapatkan advokat. Tapi di sini ditegaskan bahwa pada pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, advokat itu hanya dapat melihat dan mendengar saja. Ini tuh tapi bisa menyatakan keberatan kalau misalnya pertanyaan penyidik bersifat mengintimidasi dan menjerat. Nah, kalau misalnya ini sendiri tuh apakah ini semacam melanggar hak setiap orang untuk memiliki bantuan hukum atau gimana Pak? Betul. Dari Anda mulai dengan kata saya mau nanya ya, maka saya mulai dengan kata saya mau jawab. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus, dari menjurus udah mengkerucut kepada konteks yang lebih kontekstual lagi ya, bahwa ya kehadiran advokat itu memang juga harus ada batas usia. Ya kita juga harus bicara tentang ada kewenangan penyidik di sana sehingga kita saling menghormati. Dalam konteks itu menurut saya tidak ada yang salah sebenarnya. Karena dengan dia hanya mendengar dan melihat kan dia juga bisa mencatatkan. Berarti dia juga menjadi saksi dalam kegiatan atau katakanlah tindakan yang sedang berlangsung pada saat itu. Fungsinya adalah untuk melakukan kontrol bahwa ini diawasi. Oh, ini bukan sesuatu yang berjalan tanpa ada pengawasan dari pihak lain ya. Maka advokat melakukan fungsi itu menurut saya. Dan tentunya secara paralel penyidik juga melakukan tugas pokok fungsinya untuk membuka kotak Pandora dari satu perkara yang sedang mereka ingin buktikan bahwa ada unsur kesalahan dan orang inilah yang dianggap bertanggung jawab nantinya dalam satu perbuatan pidana. Menurut saya kita tidak perlu terlalu emosional ya melihat itu ya, bahwa menurut saya ini satu yang cukup ideal, tidak bisa dikatakan sangat ideal karena pastinya ada pemikiran, tafsir, keinginan lain yang mungkin bisa berseberangan dari sana, dan itu sah-sah saja, sangat boleh dilakukan untuk menjadi jalan kontrol terhadap suatu proses penegakan hukum. Tapi dalam hal yang lain saya perlu mengingatkan bahwa tugas pokok fungsi kewenangan dari satu institusi itu kan nggak boleh kemudian kita tidak hargai juga. Ada aturan main, rule of the game dalam menetapkan atau menjalankan satu proses penegakan hukum, sehingga sekali lagi batas tadi itu menurut saya sudah cukup ya untuk memberikan kontrol terhadap tindakan dari aparat penegak hukum, karena tentunya ini kan ada tujuan dari penegakan hukum untuk melakukan proses penyidikan. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Anda sebagai advokat nanti ada hal yang Anda nggak setuju dan lain sebagainya, itu tidak diatur. Tidak ada aturan mainnya, maka kemudian tidak akan tercapai tujuan hakikat dari keinginan untuk melakukan proses kegiatan tadi. Saya yakin dan percaya itu akan terjadi, sehingga biarkan saja proses itu berjalan, tapi setidak-tidaknya ada catatan dari advokat yang mendampingi, dan bahkan ada hak untuk bersuara jika misalnya dianggap ini terlalu intimidasi, mengarahkan, menekan, dan lain sebagainya. Maka menurut saya hak asasi manusia tetap terlindungi di sini. Ya. Kan tadi dari Indri dan Lydia bukan pelaku.
Nah, saya mau masuk ke jadi bagian korban. Nah, di RU yang baru ini itu kan mulai diberikan nih hak untuk kalau si korban ini tahu dan didengarkan gitu. Tapi feelingnya itu sekarang masih kayak no viral no justice gitu. Lalu pendapat Bapak bagaimana nih tentang viral no justice ini? Karena kan korban juga butuh didengar. Yang pertama, saya garis bawahi berkaitan dengan no viral no justice itu kan tidak selamanya viral itu pasti adalah hubungannya tentang justice juga, ya. Jadi kita harus memilah-milih juga secara bijak, ya. Tapi mirisnya memang untuk beberapa perkara, mungkin banyak perkara di luar sana yang kalau Anda nggak punya modal, orang dalam, gitu kan, Anda nggak punya akses terhadap kekuasaan, ya suara Anda nggak didengar, walaupun Anda sudah sepuluh kali menyuarakan tentang keadilan, ketidakadilan yang Anda dapatkan, Anda peroleh. Maka akhirnya munculnya tadi kan no viral justice. Ini yang harusnya kita luruskan. Bahwa penegakan hukum itu nggak boleh menunggu kata viral dulu. Karena ketika Anda jadi polisi, ketika Anda jadi jaksa, Anda jadi hakim, Anda jadi advokat, Anda sudah bersepakat untuk menunaikan tugas mulia, ya, sebagai tugas officium nobile. Itu profesi yang terhormat untuk menegakkan keadilan. Nah, maka dalam konteks ini menunggu harus viral dulu kan. Ya, alangkah hancurnya, rusaknya sistem pendidikan hukum kita dan juga penegakan hukum kita maupun sistem peradilan pidana kita kalau menunggu hal-hal semacam itu. Karena ada istilahnya justice delay is justice denied. Jadi ketika Anda menunda keadilan itu, sesungguhnya Anda seakan-akan tidak ingin membuat atau menciptakan keadilan itu sendiri, kan gitu. Dalam poin tadi itu menurut saya penting juga untuk kita perhatikan, ya. Jangan sampai tadi istilah itu kita pahami sebagai suatu kebenaran yang sifatnya absolut, maka harus menunggu viral dulu baru bertindak. Pesan kita kepada para penegak hukum tentunya ya bertindak profesional, objektif gitu kan. Kalau seandainya orang itu kemudian tidak harus menjadi tersangka karena memang tidak ditemukan kesalahan, ya dihentikan perkara. Karena itu bukan sesuatu yang haram dilakukan dalam satu proses penegakan hukum. Kalau memang penyukat fakta ini tidak berhukum, buktinya nggak ada. Nah, maka ini adalah hal-hal yang patut kita sampaikan agar ketika kita bicara tentang hukum itu bicara substansinya, bukan gimmicknya lagi. Kan memang lagi banyak drama Korea ini. Jadi yang haru biru, saya rasa bukan itu. Penegakan hukum itu ya objektif, transparan, akuntabel. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Memang bahasanya mungkin sesimpel itu, prakteknya enggak simpel. Karena pasti penuh lika-liku ya, belum lagi kalau kita melihat dari sisi penegakan hukum, ya banyak tantangan yang terjadi karena penanganan perkara itu nggak bisa disamakan antara perkara misalnya menangkap maling ayam, menangkap koruptor, ya. Sama-sama maling ya dalam bahasa terjemahan kita sehari-hari, tapi tentunya kejahatan yang dilakukan jauh lebih besar dampaknya, kerugiannya, dan juga motivasinya. Nah ini kan butuh penyidik-penyidik yang handal, yang profesional dalam melihat itu. Nggak perlu dia bertindak ketika orang ramai, ada tagar di Twitter misalnya, atau heboh di laman di Instagram, lalu dia bergerak. Jadi itu yang perlu kita luruskan, ya, agar jangan sampai jakun itu membenarkan pihak penyidik untuk terlambat melakukan suatu tindakan. Ya, gitu. Tadi kita ngomongin mengenai korban dan lain-lain. Di sini saya sesuai pada advokat. Di situ di dalam pasal 182 ayat 3 itu advokat itu dilarang untuk memberikan pendapatnya di hadapan umum mengenai klaimnya gitu. Nah, saya lihat ini Coba dibacakan utuh ya pasal. berbunyi memberikan pendapat, dilarang untuk memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya. Saya berharapnya itu tadi saya lihat juga di bahwa biasanya kan ada penjelasannya, tapi di penjelasan ini sudah cukup jelas gitu. Ya, jadi ya menurut saya kurang jelas sih memberikan batasan-batasannya ya, karena di dalam Bapak sendiri juga merupakan seorang advokat ya. Kita tahu sendiri bahwa
mungkin ada beberapa hal yang memang harus bicarakan oleh seorang advokat itu di depan media, contohnya ya, ketika dia ditanya, bukan seperti bagaimana permasalahan klien Anda, Pak? Oh, saya tidak tahu karena di klubnya seperti itu ya. Nah, itu kan seperti ya, kita tahu sendiri bahwa motivasi dari RUU KUHP ini adalah untuk memperkuat semua lembaga penegakan alat-alat ya penegakan keadilan, salah satunya yaitu advokat. Tetapi di sini ketika perancang undang-undang mengatakan bahwa mereka ingin memperkuat, ini seperti seolah-olah memberikan satu ruang terkunci gitu. Jadi seorang advokat itu tidak bisa memberikan pendapatnya. Nah, ya saya juga tidak mengatakan bahwa kita seorang advokat itu harus membeberkan semua hal ya, karena kita sendiri bahwa di dalam seorang advokat juga mereka mempunyai etika di dalam beracara ya. Tapi di sini kalau misalnya tidak dijelaskan secara rinci, maka ini dapat ya bisa dikatakan ya ini memberikan ruang tertutup bagi seorang advokat, Pak, untuk berbicara. Oke. Sebelum saya lupa, tadi kan ada pertanyaan sebelum itu berkaitan dengan posisi korban yang dalam perencanaan KUHP. Tentunya kita berharap ya porsi tentang korban ini banyak dibicarakan terkait dengan hak korban. Karena banyak jenis kejahatan yang seakan-akan ketika proses hukumnya berjalan itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mencarikan yang ideal bagi keadilan korban itu apa. Padahal yang kita minta, yang kita dorong adalah keterlibatan korban juga dalam menentukan keadilan versinya mereka. Apakah misalnya menghukum seorang dengan pidana penjara secara maksimal itu sudah cukup untuk menemukan keadilan, rasa keadilan bagi korban. Bukankah misalnya perlu lagi didorong adanya upaya rehabilitatif, ada kompensasi, ada restitusi di dalam ini. Dan ini sekarang sudah banyak trennya. Kalau teman-teman nanti cari searching di perkara-perkara misalnya di Mario Dandi, ya kalau 2003 sudah ada tuh proses upaya pemulihan korban untuk memikirkan pasca dia menderita dari tindakan si pelaku tadi, apa yang dilakukan terhadap kehidupan berikutnya. Gitu kan. Ini juga penting untuk kita suarakan dalam channel podcast ini ya. Ini ada berapa subscriber? Udah 5 juta. Gitu ya. Jadi itu poin yang tadi saya agak lupa gitu kan. Kemudian poin yang tadi, kalau kita melihat dari sisi mungkin different side ya, sisi lain dari memandang konteks dari yang diatur dalam rancangan KUHP yang mungkin akan dibahas dan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Saya menilai ini bahwa apa yang disampaikan di luar pengadilan itu tidak memiliki nilai pembuktian. Jadi nilai pembuktiannya no, karena yang ditentukan pasti di pembuktian di persidangan. Itu kalau kita belajar hukum acara pidana secara benar. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya kalau kita bicara tentang kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, apakah hal ini juga tidak kita pandang sebagai satu hal untuk menyatakan pendapat besar? Tapi tentunya kan ada kaidah, ada apa ya? Ada hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Tidak sembarangan juga. Ada ketika mengatakan ini bagian dari kebebasan berekspresi, Anda bisa melakukan semua maunya Anda. Apalagi sebagai seorang advokat yang tahu akan hukum tadi. Mungkin ini sebagai penanda untuk reminder, gently reminder aja bahwa kalau Anda mau bersuara, Anda mau menyampaikan itu fight-nya di persidangan, bukan di luar persidangan. Misalnya itu ya, saya juga nggak tahu nih pembentuk undang-undang bayangannya waktu menuliskan naskah itu tuh di bayangan mereka, di hati mereka apa saya nggak tahu. Kebetulan saya bukan cenayang gitu ya ngerti ya. Tapi dalam konteks tadi ya dari sudut pandang yang bisa kita pahamkan atau kita gali mungkin poin itu ya. Jadi kalau mau Anda bicara tentang persidangan pembuktiannya ya di situ tempatnya, bukan di luar dari persidangan misalnya. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan. Tapi di sisi yang lain dengan melihat apa
eh, kenyataannya di era sekarang penegakan hukum kita yang masih carut marut tadi harus dipecut dulu baru bergerak gitu kan. Kemudian no viral no justice tadi yang Anda sampaikan. Ini juga bagian dari mengajak publik untuk mengawal satu perkara, apalagi kalau perkara besar. Ya ketika mereka berlawanan dengan penguasa, berlawanan dengan orang yang punya uang, yang punya segalanya, yang powerful, tentu upaya lewat jalur persidangan saja sebagai seorang advokat saya rasa memang agak berat gitu ya. Karena memang bahkan untuk meminta si korban itu berani speak up, bersuara, saya rasa sangat sulit. Ya. Maka sebenarnya kanal-kanal tadi, kalau boleh dikatakan ya, nggak perlu diatur secara rigid menurut saya. Itu kan ketentuan umum yang akan berjalan dengan sendirinya. Saya juga tidak ingin menyatakan bahwa seorang advokat itu punya hak imunitas yang terlampau luas, jadi dia boleh ngomong apa saja, melakukan tindakan apa saja, misalkan orang yang kebal hukum. Sebagai seorang advokat, saya juga say no terhadap hal itu. Ya. Karena tentunya sebagai orang yang tahu hukum, makanya dia lebih paham kan, karena hukum itu sendiri bagaimana memperlakukan. Tapi di sisi yang lain, sekali lagi, tindakan advokat itu dalam konteks yang tadi Anda tanyakan, menurut saya tidak perlu diatur secara rigid gitu. Karena kalaupun dilanggar satu ketentuan, dan itu adalah perbuatan pidana, ya seorang advokat pun dan proses hukum tentunya. Ya, kalau itu misalnya ada pencemaran nama baik. Tapi kan dalam saya tidak selalu catat ya di kode etik advokat misalnya kan, sepanjang dia itu bicara untuk kepentingan klien, berarti kan bukan kepentingan dia pribadi nih. Nah itu dia bisa dikatakan tidak dapat dituntut secara pidana misalnya di dalam maupun di luar persidangan. Tapi kan dalam kapasitas tadi bicara dalam kasusnya dia kan, ya, kliennya dia, bukan di luar itu. Nah sehingga ada pemahaman yang precise ya, yang benar, yang tepat, yang kita dudukkan dengan kebenaran yang sejatinya. Jangan sampai kita memahami konteks tadi dengan hanya mengedepankan perasaan bahwa ini sepertinya tak ada yang benar nih, salah semua gitu ya. Tapi mungkin saja kalau kita nggak kritisi, ini bisa berjalan autopilot. Yang paling sulit adalah dalam hukum acara pidana itu ketika diterjemahkan dalam satu kasus, dalam satu perkara. Ini tafsirnya bisa beda-beda. Saya belum banyak jadi ahli beberapa ratusan kali. Itu sombong sih. Ini adalah sombong yang baik udah orang. Jadi kalau kita bicara tentang merah putih, kita diminta jadi ahli, kadang itu juga kita harus berusaha untuk meyakinkan mereka yang ada dalam ruang persidangan bagaimana ketika there is something wrong sama hal yang mereka pahami sebagai suatu keyakinan yang sebenarnya salah dalam proses penegakan hukum dan yang kita ingin luruskan, itu juga kita harus melakukan perdebatan di situ. Jadi tidak datang turun dari langit gitu saja. Keadilan itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Dan dalam konteks membenarkan paradigma berpikir tadi juga tidak hanya di bawah persidangan, bahkan di luar persidangan. Jadi ketika Anda menjadi advokat yang profesional, Anda harusnya bisa mencontohkan bagaimana ketika Anda tidak setuju, Anda itu masih bersikap secara profesional hukum. Dan bagaimana ketika Anda ingin menyuarakan suatu keadilan, Anda menggunakan gaya-gaya yang elegan untuk menyampaikannya. Tidak perlu dengan cara-cara remah gitu ya, dengan cara-cara yang menurut saya tidak memperhatikan, tidak menghormati ruang persidangan ataupun hukum itu sendiri. Jadi kita boleh menegakkan hukum, sangat boleh menegakkan hukum, tapi tidak boleh dengan cara mengatakan. Saya rasa itu. Salah-salah. Silakan. Saya masih sampai jam 3 pagi. Berarti ya di sini memang tidak perlu adanya aturan yang lanjut, tapi butuh penjelasan yang seperti yang tadi kau bilang bahwa setiap orang, setiap ahli hukum punya pemikirannya masing-masing mengenai Bagus. Begini, memang kalau kita sandingkan seakan-akan dalam tanda petik ya, bahwa KUHP ini dalam tanda petik adalah kitab sucinya
orang yang beracara. Maka memang kalau Anda baca kitab suci, saya yakin teman-teman ini penganut agama yang taat semua ya, dari wajah-wajahnya terlihat sinar-sinar ketuhanan. Ya, kalau Anda perhatikan itu kan nggak ada yang mengatur secara rigid kan, nggak ada yang mengatur secara tepat, nanti diatur di aturan yang lain di luar dari kitab suci itu sendiri. Nah, memang penting untuk menerjemahkan, tapi jangan sampai penerjemahan antara satu institusi dengan institusi yang berbeda-beda. Ini kan jadi tidak punya one dimensional concept of tadi kan. Padahal itu yang menjadi persoalan kritis dan serius dalam penegakan hukum di konteks hukum acara. Tafsir si A berbeda, tafsir si B berbeda. Mana yang mau dipakai? Yang pusing nanti hakim yang menyidangkan. Walaupun hakim punya cara untuk pendekatan, misalnya memberikan ruang tafsir tadi. Kalau memang ternyata ini diperdebatkan, maka hakimlah yang berhak menentukan tadi kan dalam konteks tadi. Tapi tentunya kita tidak ingin berharap cara-cara penegakan hukum yang seakan-akan ada pembiaran semacam itu. Maka dua kata sakti yang Anda temukan cukup jelas itu memang sangat membagongkan orangnya. Sangat merisaukan kita semua, karena kita harus tanya pembentuk undang-undang kan, ini maksudnya apa gitu. Padahal di luar persidangan tidak semua orang punya akses dan bisa saat itu juga bertanya pada pembentuk undang-undang. Maka tentunya konteksnya pidana itu kan bicara legalitas lex serta, lex scripta, di lex scripta. Dia harus jelas tegas, misalnya analogi harus tidak boleh dilakukan dalam konteks itu kan. Ini kan untuk memaknai bahwa itulah cara bekerjanya hukum pidana. Nah, dalam konteks hukum acara pidana pun sama sebenarnya. Ya, jangan sampai tadi tafsirnya terlalu luas. Maka harusnya ada penjelasan yang cukup tepat ya untuk kemudian ini bisa memberikan arah dan pedoman bagi pelaksananya di dalam hal penegakan hukum di tataran praktik misalnya. Nah, ini kadang nggak terpikirkan, tapi ya saya bisa pahami karena yang membuat ini adalah manusia. Jadi hukum manusia itu pasti ada kekurangan ya, kecuali hukum Tuhan yang maha sempurna. Jadi tidak soal, tapi jangan sampai nanti persoalan yang kecil dari itu kemudian ada sanksi pidananya, atau malah menimbulkan konflik yang tidak berujung dalam proses penegakan hukum pidana. Itu harapan. Oke, dari mungkin saya izin bertanya ke Pak, terkait dengan RUU ini kan mengatur tentang mekanisme penyadapan juga, Pak. Di sini dicampurkan bahwa secara legal dan transparan. Nah, secara legal dan transparan itu mungkin bisa ditafsirkan seperti apa gitu, Pak? Secara legal dan transparan itu maksudnya transparannya kayak gimana gitu, biar publik itu bisa melihat kayak, oh ini transparan seperti itu. Oke, legal dan transparan itu pastinya akan bicara tentang berarti ada standar operational procedures-nya ya. Ada tata cara, syarat yang harus diperhatikan. Apakah semua kasus harus lewat proses penyadapan kan belum tentu juga kan. Tergantung dari case-nya semacam apa. Maka case ini berat sehingga memerlukan penyadapan. Dan biasanya agar ini tidak abuse, sekali lagi seperti yang kita bicarakan di awal, maka harus ada mekanisme kontrol. Misalnya, apakah penyadapan itu perlu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga ada saling check and balances antara masing-masing organ atau instansi atau institusi penegakan hukum di luar itu, sehingga ini tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi atau golongan semata. Nah, jadi dalam prinsip itu transparansi juga penting untuk dilakukan ya, bahwa proses itu dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi syarat dan legalistik formalnya dijalankan. Maka menurut saya dua kata itu sudah menjadi penanda bahwa karena ini bicara tentang penyadapan itu adalah sejatinya untuk membuka banyak ruang-ruang gelap ya. Ketika kita ingin bicara tentang proses penegakan hukum, kadang membutuhkan fungsi penyadapan tadi, tapi ketika dia disalahgunakan, ini bisa luar biasa jahatnya. Ya. Nah, padahal kalau Anda melakukan penyadapan harusnya apa? Berkaitan dengan perkara. Nah, kalau di luar dari perkara tetap boleh melakukan penyadapannya. Atau Anda sudah terlanjur melakukan penyadapan, kemudian ada informasi lain di luar dari perkara yang sedang Anda tangani. Boleh nggak Anda kemudian menginformasikan yang Anda dapatkan tadi itu dari proses penyadapan semuanya Anda sampaikan apa Anda feel baik. Nah, ini kan yang kemudian
bisa salah dalam konteks bagaimana memaknai penyadapan tadi fungsinya. Padahal kan Anda harus straight bicara tentang perkara yang sedang Anda tangani. Relevansinya apa dengan penyadapan yang Anda lakukan. Jadi jangan sampai kesannya Anda datang ke laut pengen nangkep ikan, Anda jalan. Kemudian ternyata ada ikan yang nyangkut, ada juga sepatu boots, ada kemudian katakanlah topi, ya Anda ambil juga. Padahal kan tujuan Anda datang ke laut tadi pengen apa? Ambil ikan. Ikan sendiri yang tidak lainnya dilepas. Ya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang kita harus tahu batas profesional. Walaupun mungkin ya ada keinginan kadang untuk kita tanpa sadar mengungkap itu semua. Tapi dalam hasanah bicara tentang profesionalisme, teman-teman nanti serba kuliah dari Untar ini, bahkan dari Untar ini sudah harus belajar tentang profesionalisme. Misalnya teman-teman di PKPH Untar itu yang magang, mereka tahu bisa menangani perkara nggak boleh bicara, ada batasnya untuk kemudian dia bisa menyampaikan apa dan apa yang nggak boleh disampaikan. Itu adalah etika. Ya, saya rasa dalam penyadapan juga harus memperhatikan batasan etika tadi secara etik. Berarti dalam hal penyadapan dan pembuktian itu kan termasuk ke upaya paksa ya Pak Ewan? Bisa demikian karena upaya paksa itu kan berarti dalam konteks dia tidak bisa dikatakan melakukan pelanggaran, tapi memang dilakukan misalnya kayak penangkapan, penahanan itu tidak semua orang dilakukan, tapi dalam kualifikasi tertentu bisa dilakukan, gitu ya. Terhadap orang yang mau berusaha melarikan diri, misalnya menghilangkan barang bukti, atau operasi tangkap tangan, yaitu penahanan bisa saat itu juga dilakukan, penangkapan bisa saat itu juga dilakukan. Jadi dalam hal upaya paksa itu kan seperti menetapkan tersangka, pemeriksaan surat penggeledahan dan penyitaan itu kan kita tuh dapat mengajukan pra peradilan. Apakah menurut penting bahwa apabila terjadi penyalahgunaan penyadapan ini kita bisa mengajukan pra peradilan dua itu Pak? Ya, kalau di konteks penyadapan dipakai sebagai upaya paksa, ya ini sangat baru dalam hukum acara ya. Saya bicara dari pendekatan praktik saja. Karena hukum acara itu kalau kita bilang katakan kaku, kadang enggak. Contohnya tadi kalau menyinggung masalah pra peradilan, di pasal 77 sampai 83 KUHP itu kan bicara tentang kualifikasi pra peradilan. Soalnya saat tidak ada penangkapan, penahanan, pembuktian, penyidikan, dokter, kerugian dan rehabilitasi. Misalnya itu. Nah, ketika Anda mau masukkan kata penyadapan, Anda nggak di situ. Dan misalnya nggak ada, berarti kan Anda harus mengukurkan jadi bagaimana agar penyadapan ini bisa didorong, bisa diterima sebagai salah satu kualifikasi untuk mengajukan pra peradilan. Nah, sama seperti kasus di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 BU 12 Romawi tahun 2014 tentang objek perluasan dari pra peradilan. Dulu penetapan tersangka itu tak ada dalam objek pra peradilan, tapi kemudian dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi sekarang menggunung itu perkara di PN. Nah, karena pengajuannya berdasar penetapan tersangka. Yang penetapan tersangka kalau dibaca itu banyak kaitannya. Dari sprindik, surat perintah penyidikan, dari SPDP tidak diberikan sesuai dengan jangka waktu yang putusan MK, kepastian hukumnya adalah selama 7 hari. Ada subjek hukum yang harus diberikan di sana SPDP-nya. Ini akan berkait-kait. Tapi ketika dalam proses diajukan pra peradilan, saya tidak mengatakan itu pasti diterima. Kadang-kadang tafsirnya berbeda lagi. Ada yang mengatakan bahwa SPDP itu tidak bagian dari penyidikan. Maka nggak bisa dikatakan itu masuk dalam kualifikasi pra peradilan. Nah, ini kan kadang membuat celaka cara berpikir hukum kita. Kita tuh kadang nggak punya kepastian hukum ya dalam konteks tadi. Karena tadi maknanya diterjemahkan secara bebas oleh mereka yang berpraktik. Jadi kalau kita dapat orang atau aparat hukum yang sungguh-sungguh menggali keadilan substansi ya, itu luar biasa. Ya, tapi kan tidak semua perkara mungkin ya ada orang-orang yang semangatnya seperti itu dalam proses penegakan hukum ya. Saya cari keadilan substansi ya, bukan ngotot-ngototan, bukan salah-salahan, gitu kan? Bukan menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah misalnya. Nah, ini kan hal yang dalam ranah praktik saya rasa sampai kiamat H-1. Nah, ini masih ada terjadi. Jadi akan berhenti kalau kiamat aja. Aku sih ada nanya.
Kan tadi kita udah bahas banyak dari terdakwa, dari korban, terus juga dari advokat. Di sini di pasal 135 RUU KUHP tentang saksi, hak saksi, itu gimana sih Pak? Pasal 135 RUU KUHP itu bisa melindungi saksi dari tuntutan hukum atas kesalahan yang diberikan. Coba dibacakan biar teman-teman ke podcast ini tahu semua Pak. Pasal 135 yang A tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan etikat baik. Oke. Ya, berarti kan dia melindungi orang yang beretikat baik ya. Walaupun bahasa etikat baik itu agak sulit ditemukan dalam hasanah hukum pidana. Biasanya perdata hukum pidana sudah etikat baik. Tapi kalau kita itu biasanya mens rea lurus palusnya jahat. Berarti kan ini kebalikannya. Jadi sepanjang dilakukan dengan dasar etikat baik, karena saksi itu kan dia bisa aja salah menyampaikan bukan karena disengaja, tapi dia karena informasi dia juga salah misalnya, atau pemahamannya salah, atau kita nggak tahu ya secara psikologis itu baru pertama kali dia jadi saksi dihadirkan di persidangan, ruangnya besar, kemudian dia melihat orang pakai pakaian toga yang menurut dia aneh gitu, dia orang yang nggak pernah kesinggungan dengan dunia itu. Saya rasa hal itu yang harusnya dijauhi dari dijatuhi pidana atau dianggap punya mens rea atau punya tadi bahasanya tidak beretikat baik gitu kan, karena memang dia sesungguhnya tidak ingin melakukan itu. Nah ini kan gunanya untuk menempatkan secara proporsional ya, bahwa stick and carrot lah, kalau orang itu salah dihukum dia, tapi kalau dia benar ya diselamatkan dia, jangan sampai dia dihukum oleh mekanisme hukum yang hanya memandang hukum itu dari letter law-nya saja. Nah, saya rasa itu juga salah satu hal yang baik ya, yang harus kita perhatikan dalam konteks tadi adalah kalau dia memang nggak punya etikat buruk, maka sebenarnya berarti dia tidak bermaksud untuk memberikan keterangan yang menyesatkan atau misinformasi ataupun bahasa dalam hukum adalah keterangan palsu gitu ya, bukan sumpah palsu. Sumpahnya nggak palsu karena kalaupun di persidangan dia akhirnya memberikan keterangan palsu, keterangan yang palsu. Sumpahnya dia tetap diikuti lafaznya dari majelis hakim kan, tergantung siapa yang mengucapkan tadi. Tapi kan yang mendalilkan tadi tetap dia sendiri, gitu ya. Mungkin ada mau pertanyaan apa ini? Kan tadi ada tentang sanksi ya dari kejahatan dari pasal yang tentang justice itu ada perbedaan di saksi dari korupsi dan saksi kalau misalnya maling buah atau maling opi itu yang berbeda. Nah di RUU yang baru ini kan diharapkan sanksinya itu lebih berat. Menurut Bapak apakah itu lebih baik kalau misalnya sanksi yang berat itu untuk koruptor? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang mekanisme sanksi pemidana ideal ya terhadap kejahatan-kejahatan itu kan kalau di KUHP yang baru, misalnya mereka kan mengatur sanksi terhadap pidana yang ada kualifikasi itu berat, ringan dan lain sebagainya, bahkan ada kualifikasi denda itu seperti berapa jenis kan, gitu kan, berapa kelompok di kelompok-kelompokan, dan saya rasa itu adalah upaya untuk mencarikan keadilan yang idealis seperti apa sih, walaupun ya kata ideal ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Nah dalam konteks bahwa kita hanya melihat kejahatan yang spesifik dari tindak pidana korupsi harusnya diperberat karena melihat bahwa dampaknya luar biasa, merugikan keuangan negara, banyak masyarakat penderita sengsara, apalagi dengan kehidupan ekonomi dunia yang sedang tidak baik saja sampai saat ini ya. Itu menurut saya terdampak berdampak luas. Tapi dalam konteks bahwa kita hanya melihat hanya concern kita terhadap tindak pidana korupsi juga tidak tepat ya. Bos, kejahatan itu tidak boleh ditoleransi hanya fokusnya di korupsi saja. Indonesia ini mengalami banyak persoalan di tindak pidana. Ada tindak pidana perbankan, ada tindak pidana pencucian uang, ada perdagangan orang, ada narkotika, ada terorisme. Walaupun secara makna mungkin tidak sama antara tindak pidana tadi, tapi bisa saja nilai kerugian ataupun kerugian terhadap sesuatu yang diderita akibat perbuatan itu bisa luar biasa. Maka menurut saya tidak hanya konsep tadi
tidak pidana korupsi saja, eh, terhadap mereka yang dilakukan secara well organized, terorganisir, kemudian korban yang jatuh itu luas gitu ya, membahayakan keselamatan negara dan sebagainya. Itu kan fungsi dari hukum pidana itu muncul di sana untuk menjaga tertib masyarakat misalnya, kemudian menjaga keamanan bagi individu, masyarakat dan negara. Maka tentu kita tidak hanya memperhatikan dari satu aspek tindak pidana saja. Walaupun ya kita pastinya sepakat kalau tindak pidana korupsi itu adalah unsur bersama. Tapi jangan lupa juga masih ada unsur bersama lainnya di luar dari tindak pidana korupsi. Misalnya ada orang tuh jual 1 juta ton apakah itu nilainya tidak sama berat dengan kejahatan korupsi yang dilakukan dengan kerugian keuangan negara dengan total kerugian negara 1T, 9T. Saya rasa itu bisa dinilai sama saja karena punya sisi jahat yang luar biasa. Ya, dari Alex mungkin ada pertanyaan lagi. Maksudnya saya mau nanya Pak, kalau misalnya tadi sempat ngebahas yang pasal 142 tadi ya tentang yang Alfamart dilarang memberikan pendapat. Tapi di American Bar Association sendiri itu tuh benar-benar spesifik gitu ditegaskan hal apa yang boleh diomongin oleh advokat dan hal apa saja yang nggak boleh diomongin oleh advokat. Ada nggak sih kemungkinan mungkin RUU KUHP kita ini bisa mungkin mengambil contoh dari American Bar Association ini karena kan udah diterapin sama banyak negara luar. Oke, bisa Anda sebutkan nggak contoh dari Anda juga paham kan pemahaman kita sama kalau di American Bar Association tadi itu poin-poin apa saja yang boleh disuarakan, disampaikan oleh advokat, mana yang tidak boleh? Iya, contohnya itu yang diperbolehkan karena tidak dianggap beresiko ya, mungkin kayak tuntutan, pelanggaran, pembelaan itu boleh, terus kayak informasi yang ada di dokumen atau catatan publik boleh, ya kan, fakta kalau misalnya penyelidikan terhadap suatu perkara itu sedang berlangsung itu boleh dikasih tahu. Terus beberapa hal yang nggak boleh dikasih tahu itu kayak karakter, kredibilitas, reputasi atau catatan kriminal dari tersangkanya sendiri. Terus identitas saksi dan atau kesaksian dari saksi itu nggak boleh dikasih tahu. Mungkin kalau di konsep hukum mereka itu kan sudah berjalan lama ya. Mereka sudah belajar tentang arti demokrasi, bagaimana melindungi, menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia mungkin. Sudah terlampau jauh ya, sudah ratusan tahun yang lalu mereka sudah implementasikan hal itu. Namun sebenarnya Indonesia negara yang sangat concern terhadap isu-isu hak asasi manusia. Kita lihat toleransi di antara kita kan. Musyawarah untuk mencapai mufakat itu adalah nilai-nilai baik yang diwariskan oleh leluhur kita dan moyang kita semua gitu ya. Jadi kita jangan juga merasa bahwa yang hanya bagus hanya dari luar. Tapi nggak ada salah juga kalau yang dari luar itu memang one step ahead cara berpikirnya. Ya bisa aja kita adopsi kan. Termasuk pembatasan tadi. Kenapa saya katakan pembatasan tadi itu penting ya? Agar semua punya pemahaman yang sama. Oh, terhadap konsep yang ini nggak boleh loh. Tapi sudah dideklar dari awal. Dengan dideklar dari awal berarti orang itu sudah punya pemahaman yang sama. Ya kan? Dengan punya pemahaman yang sama berarti kita punya nilai yang sama terhadap pandangan terhadap konteks tadi, konsep itu. Nah, sehingga kita nggak berdebat lagi. Kayak gini masuk nggak sih kriteria boleh atau tidaknya? Karena sudah dipandu dari awal. Dengan dipandu, ya kita akan melihat bahwa oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh dilakukan. Nah dalam konteks tadi, hal yang sifatnya identitas, kerahasiaan, itu kan menyangkut hak asasi seorang kan. Kalau Anda ingin mendeklar sesuatu juga harus izin ke orang itu. Itu saya rasa salah satu bentuk penghormatan asasi manusia yang dititipkan dalam kajian tadi. Ya, kalau Anda bicara tentang perlindungan identitas tadi juga terhadap saksi, ya penting karena biasanya saksi itu kalau dia di-share informasinya rumahnya di mana, kemudian dia katakanlah nomor KTP-nya di-share juga, itu kan sebenarnya bisa merugikan dia secara pribadi dan mungkin bisa membahayakan keselamatannya dia ketika misalnya dia adalah saksi kunci dalam suatu perkara besar. Bisa saja kan ada orang yang ya berniat jahat melakukan sesuatu yang jahat kepada dia
Jadi ini bentuk perlindungan yang difikirkan secara matang dan menggunakan hati dalam menerapkan hukum. Ini yang penting saya. Jadi besok kalau Anda jadi legislatif misalnya, nyalek gitu kan, dan kemudian berhasil ke saya, Anda diminta untuk buat undang-undang dari hati. Contohnya apa? Kalau undang-undang ini nggak baik buat orang lain, misalnya, walaupun Anda bisa berdebatkan pengumuman saya ini ya, kalau Anda ini tidak baik bagi orang lain dan buat Anda, utama pasti buat Anda nggak bagus, ngapain Anda kasih ke orang lain? Kan gitu. Tapi idealnya yang bagus itu adalah kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi sebenarnya itu yang kita harap. Maka kita perlu belajar dari hal tadi. Kita nggak perlu malu untuk studi banding. Ya studi banding nggak pasti harus kami silakan kan. Dengan searching di Google ataupun nanti Zoom kan bisa aja. Studi yang kita lakukan buat mekanisme yang tidak efisien. Tentu kita mendukung langkah-langkah itu, dan hal itu adalah hal yang menurut saya sangat-sangat maju secara berpikir. Dan patut kita Terima kasih Pak. sama-sama. Baik, terakhir Pak, mungkin dari Bapak ada harapan untuk RUU KUHP ini sebagai ahli hukum pidana, mungkin bisa disampaikan Pak harapan Bapak. Harapan saya apa ya? Kita mungkin nggak muluk-muluk bahwa nggak ada penegakan hukum yang ideal ya. Yang ideal itu menurut versi kita. Pasti ada kekurangan sana sini, ada kekhilafan. Tapi jangan kita mentoleransi atau melakukan pembiaran terhadap itu semua. Jangan kemudian kita berpikir bahwa aparat penegak hukum itu nggak bisa dikoreksi. Penegakan hukum itu sudah pasti benar karena berdasarkan kewenangan undang-undang. Maka yang harus kita lakukan adalah Anda sebagai anak fakultas hukum, Anda belajar hukum yang baik, Anda menguasai teorinya. Dengan begitu Anda berpraktek dari teori yang benar. Jangan-jangan mereka yang merusak cita rasa hukum dan penegakan hukum kita ini belajar dari sesuatu yang nggak benar, atau dia malah nggak pernah belajar. Jadi ketika dia mempraktekkan sesuatu, dia pakai tafsirnya sendiri karena nggak pernah buka KUHP-nya. Ya, KUHP itu dipakai itu ganjil itu kos atau apa gitu. Jadi masalah. Gitu. Padahal KUHP itu fungsinya sebagai guidance di pedoman. Jadi apapun Anda bertindak, apapun Anda berlaku, walaupun Anda tahu para penegak hukum, Anda ingat bahwa Anda adalah pelayan masyarakat, Anda berusaha untuk menegakkan keadilan. Ya, bahkan ada postulat dari hukum itu kan, tegakkanlah hukum walaupun langit runtuh. Bayangkan, langit runtuh itu berarti apa? Kiamat aja Anda masih berpikir untuk menegakkan hukum walaupun itu nggak mungkin sama sekali. Tapi itu masih Anda lakukan, apalagi dalam keadaan normatif loh Pak. Jadi mudah-mudahan kita kembali paham tentang esensi bahwa penegakan hukum itu tidak hanya berarti di konteks penegakan hukum, tapi ada kata yang harus tancapkan di sana. Kita ingat betul bahwa penegakan hukum yang bermartabat. Jadi kita bukan saling mencari kesalahan orang, tapi kita berupaya untuk menemukan keadilan. Jangan-jangan keadilan itu adalah orang itu memang tidak bersalah, maka katakan dia tidak bersalah. Jangan dipaksa lewat mekanisme hukum dengan menggunakan kewenangan. Ya, mungkin Anda bisa selamat di sini, gitu kan? Tapi kita nggak tahu di kehidupan yang selanjutnya Anda akan mempertanggungjawabkan semua itu. Itu saya rasa. Itu kayak khutbah Jumat terakhir. Ya, terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah di diskusi ini. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat. Dan juga yang nonton, kalau misalnya ada pendapat mungkin boleh bagi diskusi ini. Terima kasih subscribe juga. Subscribe. Atau apa yang ini? Terima kasih dan sampai jumpa di podcast With Tuhan Meva selanjutnya. Bye-bye.